Shalom all CGers. Senang berjumpa kembali di Topical Discussion malam hari ini dengan tema yang tak ku minta, yang ku dapat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Bapa mengasihi setiap anak-anaknya. Sesuatu yang tidak pernah bahkan diminta, dibayangkan, dipikirkan. Tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ini dasarnya dari Mazmur 37 ayat 4 yang berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya indah sekali. Take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Wow. Malam hari ini Tuhan itu mau menunjukkan kepada kalian semua melalui kedua pasang narasumber ini bagaimana Tuhan itu memperhatikan our heart's desire. Mereka berdua menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengumbar apa yang mereka mauin, tetapi nggak seberapa minta sih sebenarnya, tapi mereka malah diberikan oleh Tuhan. Ada kata-kata He will give you, berarti Tuhan yang dengan sengaja memberikan a gift bagi mereka, apa yang didambakan oleh mereka masing-masing. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Bersama dengan kami malam hari ini narasumber yang luar biasa yang mau meluangkan waktu. Bersama dengan kami Elis dan Jacob. Dan juga Devina dan Naaman. Thank you Devina sudah hamil menanti-nantikan waktunya. Tapi mau bersaksi hadir di CG Online malam hari ini. Supaya setiap kalian benar-benar menangkap cintanya Tuhan kepada setiap umatnya yang mengasihinya. Oke, saya akan memulainya terlebih dahulu dengan Elis dan Jacob. Dengan senyum yang sangat lebar. Ya, saya melihat hati yang penuh dengan heart gitu ya. Seperti kayak terbang berkeliling di sekitar mereka gitu ya. Oh ya, sekarang pun Tuhan menunjukkannya dengan mengirimkan banyak laron di sekeliling mereka ya. Yang menunjukkan betapa hatinya itu begitu terjadi. Berterbaran ya. Ya. Yang tak ku minta, yang ku dapat. Apa yang kalian alami? Mungkin bisa start dengan Jacob dulu. Jadi kita tuh disadarkan kalau kita tuh saling suka itu awalnya dari pelayanan Jay. Oh, jadi, mengenai suka dan sukanya. Ya. Jadi kayak tiba-tiba kayak dapat pewahyuan gitu. Bukan pewahyuan, kayak ini loh, coba deketin kayak gitu loh. Saya perjelas dulu, mereka ini sedang barusan aja jadian gitu ya. Di masa pandemi ini. Ya, betul. Ya, silakan terus. Jadi sebetulnya kan saya sama Elis itu udah berteman lama ya, jadi kita udah teman kuliah gitu. Cuman waktu kuliah ya biasa aja, maksudnya nggak ada ketertarikan yang gimana banget gitu. Kenapa kok nggak tertarik? Soalnya dulu dia tuh waktu kita kuliah tuh dia masih punya pacar kok, jadi kayak ada bentengnya ada gitu kan, jadi kayak not available gitu, jangan diganggu. No vacancy ya. Nah, terus kita ketemu lagi di gereja. Kita ketemu di gereja, terus ternyata kita juga satu tim di pelayanan gitu, di sosial media. Jadi kita satu tim, kita ya sebetulnya sejak selesai kuliah tuh kita udah nggak kontak gitu kok. Maksudnya udah nggak pernah kontak. Terus sejak pelayanan sosmed itu kita jadi kontak lagi gitu, jadi ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah itu terus jadi ketemu lagi di pelayanan. Di pelayanan sosmed. Tapi tidak terjadi apapun. Ya biasa tidak aja ada ketertarikan. Waktu itu juga just friend. Waktu itu juga aku lagi suka sama orang lain juga gitu kan. No vacancy from you, oke. Ya. Patah hati. Nah itu. Atau lagi pemulihan hatinya. Lagi dipulihkan. Ya itu. Terus kan udah kan habis itu kan ya udah kita biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada rasa apa-apa, pelayanan biasa aja. Nah suatu hari Ko Samuel KP itu kontak, Jacob, kamu bisa pelayanan nggak CG Kids gitu. Nah, Samuel KP itu bagian tim di tim PAW, tim production PAW CG Online di YouTube ini ya. Okay. Terus sebetulnya itu kan waktu awal-awal masih pandemi ya, sebetulnya saya itu juga bukan tipikal orang yang suka punya plan dirubah gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada yang ngontak,
Jacob bisa bantu pelayanan nggak? Jam berapa kok? Kapan kok? Gitu. Tak pikir kan kayak seminggu lagi gitu. Hari ini, sore ini gitu kayak lumayan shock gitu kan. Tapi ya karena pelayanan jadi ya udahlah. Sebetulnya tuh aku juga bilang sama Kosam juga kalau bisa cari yang lain dulu kok kalau misal ada gitu. Tapi ternyata Kosam bilang udah nyari, nggak ada. Ya udahlah gitu. Oke akhirnya ya wes pelayanan oke lah gitu. Yaudah, dipaksakan sama Tuhan ya. Iya. Kamu mau mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Dan kamu mau karena ini pelayanan. Karena untuk Tuhan gitu ya. Kayak nggak bisa nolak gitu loh kok gitu. Ya. Nah oke, terus ya udah terus pelayanan. Ternyata ada Elis gitu. Satu-satunya yang tak kenal di situ sebetulnya cuma Elis gitu. Lo ada yang tak kenal loh ternyata. Loh, gitu. Sama kita nggak kenal loh maksudnya. Bukan, maksudnya kan. Kasian ya. Maksudnya kan nggak pernah ngobrol dekat kayak gitu. Oke ya. Ya kayak gitu. Terus ya udah habis dari situ ya kita pelayanan kan, habis itu kan udah selesai. Terus ya ngobrol-ngobrol di situ gitu. Sempet juga ngobrolnya lama ya. Sempet ada trouble kan waktu itu. Jadi kayak kita iya, Tuhan tuh membuatnya begitu indah karena pada saat itu kita lagi syuting CG Kids online. Nah, itu jadi satu-satunya di rumah kami. Iya, di rumah kami. Di rumah kami pada saat itu Eli saya mintain tolong. Padahal mestinya tugas saya dan anak saya yang akan berfirman, duet. Tapi nggak tahu kenapa ya Tuhan tuh punya rencana dan nggak bisa kita bayangkan yang begitu indah. Saya pokoknya minta Elis barengin saya gitu ya, barengin pokoknya. Tolong barengin pelayanan CG Kids ini. Nah, di sanalah mereka berdua itu dipertemukan sama Tuhan. Yang satu dipaksakan untuk gitar karena tidak ada yang melayani, yang satunya dipaksakan untuk sharing firman. Nah, di sana mereka bertemu. Padahal ya nggak ada trouble selama ini sih. Kalau selama ini kita persiapan tuh nggak ada trouble. Selama 9 bulan ini loh kita nggak pernah trouble selama bisa itu. Dibuat bermasalah. Jadi yang direkam suaranya tidak kedengaran, tidak keluar. Jadi mau disuruh ngulang lagi dari awal. Nah, pada saat penantian itu lagi sistem itu lagi dibetulkan, saya itu melihat pemandangan sesuatu yang tidak biasa saya lihat. Nah, mereka berdua ini saya lihat, kok kayak orang kenal lama. Terus ya memang katanya Jacob ya memang satu-satunya yang dia bisa ngomong. Iya, mereka benar-benar akrab, tiba-tiba akrab, dan saya ngeliat wajahnya Elis hari itu berbeda sekali. Saya mengenal Elis dan saya tahu di CG online itu, selama di CG itu ya ketawanya Elis ya oke lah, ya cuman begitu ya ketawa. Tapi hari itu benar-benar wajahnya berbeda. Ini benar, saya enggak menambah-nambahkan. Tapi saya melihat wajah kamu berseri-seri, kayak bahagia banget gitu loh hari itu. Bahkan waktu dia omongin, oh ya sudah siap gitu, kecewa mukanya Elis. Loh kok selesai technical difficulties-nya. Pastikan dulu. Mor. Oke, Cika, sorry dipotong. Seru soalnya hari itu. Ya gitu, memang seru. Ya Tuhan tuh, aduh saya waktu itu, saya begitu dengar kabar kalian, saya sampai membayangkan, wih ini malaikat cinta yang dikirimkan Tuhan itu pasti sibuk gitu, kayak hari itu benar-benar sibuk. Oke, dilanjutkan. Ya gitu, itu kan udah selesai, habis dari situ, nah ternyata Elis tak tanyain, kamu pulang naik apa gitu, sama siapa? Ternyata nge-Grab gitu kan, ya. Oh jawabnya naik Grab gitu ya? Jawabnya nge-Grab. Padahal it's not true. Saya masa tega. Ya kan, saya tuh sudah bilang sama Elis, kamu kan dia mau datang pakai Grab. Saya bilang, enggak lah, aku enggak mau. Apalagi di masa pandemi gini. Udah tak siapin sopir pribadi dari jemput dan antar pulang. Aman pokoknya. Dijemput sama supir kan? Dijemput sama supir. Tapi pulangnya ngomongnya Grab. Ya. Dan saya shock banget ketika Elis sudah ada di dalam mobil. Terus saya diantar Jacob baru ngomong, lupa loh bicara sama saya. Wah luar biasa ya, Jacob. Dipotong terus. Sorry. Gitu. Jadi CGers, kalau ada yang khawatir mengenai pasangan hidupmu, malam hari ini bertobat. Dengarkan kesaksian mereka.
Yang tak ku minta, yang ku dapat, itu yang akan kalian terima. Oke, lanjutkan Jacob. Ya kan, terus Elis kan gue bilang pakai Grab, terus ya sebagai cowok gitu kan malam-malam gitu. Kita kan karena ada trouble itu kan kita selesai malam lumayan ya jam 9 apa jam 10 gitu. Terus ya untuk kalian kan bukan untuk kita, ya kan. Ya kasihan gitu, akhirnya aku tawarin kan, antar aja gitu. Jadi kalau misalnya masih sore kita selesainya gitu, kamu nganterin pulang ya? Ya lihat sikon juga sih. Long diminta ya dianterin ya. Kalau minta ya dianterin gitu. Ya kayak gitu. Terus ya udah justru selama di perjalanan itu kita ngobrol banyak cuy. Justru selama di perjalanan itu kan kita jadi kayak kita tuh nggak pernah ngobrol berdua gitu kan, biasanya sama tim sosmed gitu, sama anak-anak. Nah ini bener-bener di mobil itu kayak berasa, wih ternyata Elis ini tidak seperti yang tak duga gitu, kayak beda gitu, kayak sejak itu kayak kelihatannya menarik gitu, Elis ini jauh lebih menarik gitu setelah obrolan itu kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya mobilnya nggak ada trouble waktu ganti ban gitu ya. Oke. Gitu terus ya udah akhirnya aku bilang kan sama cegelku Bunci, kayaknya aku tertarik gitu sama Elis gitu, ya bantulah gitu, bantu dari belakang gitu kan. Ya udah maksudnya kita mulai chattingan juga, abis itu mulai. Kamu didoakan nggak sama CGL-mu? Waduh, enggak. Pada saat itu? Oh enggak aja, coba dia oke ntar nanti dibantu gitu lah. Soalnya CGL-mu butuh didoakan. Supaya dia ngalami terobosan juga ya. Jadi ini PR tugas kalian berdua ya sekarang. Siap. Gitu. Ya udah terus kan ya sebetulnya di masa-masa itu juga sebetulnya waktu kita ketemu tuh juga aku juga nggak nyari gitu. Aku juga lagi ya biasa habis patah hati juga kayak nggak pengen pacaran lagi sebetulnya, nggak pengen pacaran dulu gitu kayak. Ya saya setuju sih dengan sikap hati seperti itu. Itu kayak ya ntar aja lah gitu. Nah tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah kita by WA chattingan gitu mulai menarik, ya udah gitu. Tapi sebetulnya juga itu aku juga lumayan menggumulkan sebetulnya kayak kayak oke enggak gitu, kayak sebetulnya aku mau yang kayak apa sih, itu yang renung-renungkan gitu. Kayak aku juga tanya Tuhan gitu, kayak bener tak Tuhan gitu. Nah sampai di satu titik itu kayak dengar khotbahnya Ko Philip tuh bilang dia tuh jelasin tentang yang menemukan siapa yang mencari mendapat gitu kan, siapa yang mencari menemukan, siapa yang mengetuk dibukakan itu. Nah itu terus dia bilang ada yang satunya yang mencari menemukan. Ya yang menemukan nih, yang mencari menemukan terus mengetuk pintu dibukakan. Ini loh, dia kan jelasin tentang mendapat sama menemukan gitu. Nah mendapat itu kan kita belum punya, kita dapat. Nah kalau menemukan itu udah ada di sekitar kita, tapi kita sadar gitu. Nah itu Ko Philip ngomong itu. Terus dia tuh bilang gini, salah satu contohnya itu mungkin pasangan hidup gitu, mungkin jangan-jangan teman sekolahmu gitu. Nah sejak hari itu kayak langsung, kayak diteguhkan gitu. Gara-gara Ko Philip ngomong gitu. Jadi ya udahlah, coba makin dekat lagi gitu. Nah sampai ya aku juga ngobrol sama Ko juga. Enggak sih, bukan ngobrol sama Ko. Lebih tepatnya itu waktu Ko itu coach Anda. Ya. Coach. Sekali lagi gitu minta tanda kan, kayak Tuhan kalau beneran Elis gitu, aku minta tanda sekali lagi Tuhan gitu. Nah ternyata besoknya Ko tuh telepon Jadi Ko tuh telepon gitu. Ko kan maksudnya kan jarang gitu ngobrol-ngobrol juga sama Ko gitu. Nah ternyata hari itu Ko telepon gitu. Tanya, Jacob gimana kerjaan gitu, tanya-tanya gitu. Terus waduh aku tuh udah batin gitu dalam hati. Ini mesti mau nanya Elis ini. Kan aku kan cerita sama Ko Bunci. Tak pikir Ko Bunci cerita sama Ko gitu. Nah ternyata Koko nih mau nanyain tentang pasangan hidup ya, Koko tanya gitu kan sama Koko kan. Terus Koko bilang, iya gitu. Terus tanya, tahu dari mana Ko? Tahu dari Ko Bunci tak bilang gitu. Terus Koko bilang,
enggak, kok Bunci nggak ngomong gitu. Nah ternyata coachku Koke itu ternyata sama coachnya dia itu udah nggak tahu gimana ceritanya tuh mereka bisa sibuk sendiri mereka iya, yang gitu. rame itu Itu juga kita mendiskusikan meja bundar. Nggak expect sama sekali gitu. Kayak Oh gitu. itu happy banget para coach-coachnya. Oke. Ya gitu. Terus ya apa lagi ya? Dari Elis sekarang, dari sisinya Elis gimana? Kalau dari Elis ya memang waktu itu memang kan sudah single cukup lama ya, Coach. Ya nggak lama kali ya, cuma 2 tahunan. Tapi memang nggak pernah bingung, nggak pernah nyari sih. Memang lagi saat itu di tahun itu tuh kayak bener-bener ya udah jalani hidup itu juga dengan happy aja. Nggak ada pergumulan khusus terutama buat pasangan hidup. Maksudnya happy itu berarti tidak ada kegalauan, tidak ada sama-sama ya, sama-sama nggak galau ya waktu itu. Sama-sama Ya? nggak galau, dia juga nggak nyari, Elis juga nggak sama pasangan hidup tuh bukan yang wah prioritas banget gitu loh kok. Jadi kayak ya udahlah gitu loh, nganggep enteng. Jadi Malahan prioritasmu apa? Tuhan lah, wah Tuhan. gitu iya. Ini seperti yang kemarin kita bahas di CG YouTube dengan tema siapkan bekalmu, Tuhan sediakan tulang rusukmu. Itu sikap hati yang utuh yang Ya, definisi utuh itu maksudnya berarti dengan Tuhan aja ya Anda sudah happy. Iya. Dikasih pasangan hidup atau tidak itu urusan kedua gitu kayaknya Iya. ya. Yang penting ya pokoknya jalan aja bersama dengan Tuhan gitu ya. Iya, bahkan di tahun itu tuh kalau pokoknya di tahun itu banyak banget yang mendoakan dapat pasangan hidup gitu loh. Dari coach, dari CDC Kotomi, terus habis itu juga CGL partner, Ko Daniel, Celila. Waktu ulang tahunnya Elis itu malah sama-sama semuanya tuh doain tahun ini ya kamu dapat pasangan hidup. Bahkan Koko sama Cece kalau inget waktu itu Ko Adrian sama Celali juga Iya. juga doain. Ada videonya itu kok. Iya Dia ada pernah nunjukin videonya. aku videonya itu. Oh, oke. Didoain tahun ini ya kamu pasti dapet kayak gitu. Waktu didoain tuh Elis cuman mikir kayak oke, amin. Tapi kayak Tuhan kayak dalam hati tuh ngomong bahwa Tuhan I'm okay gitu. Kayak I'm very happy with my life right now gitu loh. Jadi kayak even kalau Tuhan nggak ngasih pasangan hidup pun tuh kayak I'm still happy dan kayak itu bukan jadi suatu beban yang gimana gitu juga buat Elis. Itu ayatnya, dan bergembiralah karena Tuhan. I'm happy. Ya itulah maksudnya. Itu sikap hati. Itu susahnya banyak orang bertanya-tanya, gimana caranya? Boleh nggak sih aku ini berdoa mengenai pasangan hidup? Kalau itu kerinduanku. Ya, ini maksudnya pasangan hidup dapat ya boleh. Tetapi yang penting kan I'm happy with you. Yes. Bergembiralah karena Tuhan. Itulah keutuhan di dalam Tuhan dan kayaknya kalian sangat menunjukkannya. Thank you atas kesaksiannya. Ya teruskan. Terus habis itu bahkan sampai karena didoain terus kan kok. Terus juga memang kayak yang bingung itu bukan Elis tapi kayak orang-orang keliling Elis udah mulai bingung. Kayak coach CDC Kotomi, terus habis itu Koke JK dulu kan juga under mereka. Jadi mereka juga yang bingung, mereka yang mencarikan. Tapi terus kayak Elis ngomong sama CDC, sempet sih tanya kayak gak apa-apa aja misalnya aku tuh punya aku merasa bahwa I'm okay. Kayak gini tuh I'm okay gitu. Sampai satu titik CDC bilang, "Oh, ya oke, enggak salah kok. Kamu punya sikap hati kayak gitu enggak salah." CDC bilang kayak gitu. Udah lanjut terus tahu-tahu diminta tolongin sama Celeli itu. Apa pelayanan CG Kids itu juga di situ lihat ada Jacob karena emang udah kenal jadi ya udah mau nggak mau ngobrolnya sama dia sama siapa lagi, tapi aku ngobrol sama semua kok, nggak sama dia toh. Jacob perasaannya cuma kamu yang diajak omong, yang lainnya dia sudah agak lupa. Ingat nggak saya ada di sana loh Jacob ya. Ke rumah saya waktu itu. Kayaknya nggak diajak bicara. Rasanya dia lupa. Ya. Buktinya Elis lupa kalau kita mau nganterin pulang kok ya. Lupa semua. Ya, silakan. Terus dari situ terus kita lanjut sempat chattingan juga, terus ya waktu itu sih nganggapnya cuma teman biasa karena memang kebetulan karena punya background yang sama dari kuliah yang sama, interestnya kita juga sama, jadi tuh nyambung semuanya gitu Coach. Jadi dari ngobrolin apa aja tuh sampai nyambung. Jadi kayak waktu itu sih masih kayak ya udah temenan aja, sama sekali nggak
nggak ada keinginan untuk oh lumayan ini enggak gitu. Terus habis itu Iya. terus habis itu Aku tuh suka cerita film, Jeng. Iya. Dan dia ini suka di-spoileri, jadi kita tuh obrolannya nyambung. Gitu. Cuma ngobrol film aja gitu. Sama gitu. dengan saya. Jadi kamu yang memata-mataikan, yang melihat Dia tanya, dahulu terus dia minta di spoiler. Iya, iya. Ceritanya apa gitu. Tapi dia sini nanya nggak gitu. mau, nggak keluar. Kalau saya minta spoilnya nggak keluar. minta ke Jacob C. Dikasih. Terus habis Nanti itu kalau udah married lain cerita, kamu nggak diceritain. Saksikan sendiri nanti ya. Biar seru maksudnya. Oke. terus habis itu satu kali kan memang Eli sama Coach Desi itu, Desi itu memang karena akrab, rumahnya juga deket, kita tuh sering pergi bareng gitu kan C. Terus satu kali waktu lagi di rumahnya Desi tuh tahu-tahu pegang HP-nya Elis, terus lihat si Jacob ini lagi ngechat kan, keluar notifikasinya, terus habis itu langsung Desi kayak, kamu kenapa gak sama ini aja? Biasa gitu, coach saya heboh teman-teman. Jadi Desi itu langsung kayak, kamu kenapa gak sama ini aja? Terus Elis malah kayak, enggak lah C, itu aja kenalin anak sponsornya siapa. Jadi waktu itu karena memang gak kepikiran, jadi malah kayak, enggak. Nah yang Elis gak tahu ternyata di belakang Coach Desi dan Coach Oke, coachnya Jacob, itu ternyata mereka sudah kong kali kong di belakang. Jadi Jelek sekali kelihatannya ya. Bekerja keras ya, itu mereka yang untuk kalian. bekerja keras banting tulang akhirnya menyatukan kita gitu. Yang tak ku minta yang ku dapat. Jadi kalau para Cegers malam hari ini engkau menyaksikan kesaksian mereka, jangan sampai engkau mencurigai Tuhan, bahkan marah sama Tuhan kalau engkau belum menemukan pasangan Tetap hidup. bergembira. Tetap karena bergembira Tuhan. ya. Tapi kalau mereka ini katanya bukan dapat, mereka menemukan. Karena ini sudah lama. Jadi tiba-tiba yang ternyata kenal lama sama Tuhan dibukakan. So artinya dapat itu belum tentu Tuhan berikan sesuatu yang sama sekali belum ada. Tapi mungkin Anda menyadari ternyata yang ada di sekeliling kita itu yang Tuhan berikan ternyata. Yang selama ini kita mungkin gak hargain, ternyata itu yang dari Tuhan dan itu yang kalian dapatkan. Puji Thank Tuhan, you. Tuhan baik ya untuk praise kalian. the Lord, luar biasa. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari narasumber Devina dan Naaman. Kesaksian mereka luar biasa, mereka tidak memintanya juga mendapatkannya. Banyak hal yang mereka akan saksikan malam hari ini. Silakan. Ya, jadi sebelum itu awal-awal cerita itu kita waktu itu sempat pernah nikah ya sama kelas nikah sama Kuadrian sama Celeli sekitar di bulan Juli kalau nggak salah. Nah kita married waktu itu di bulan tanggal 3 Agustus 2019. Waktu itu Naaman masih ingat, Celeli juga bilang kapan kalian mau punya anak rencana. Terus kayak kita tuh pernah kepikiran kayak apa langsung ya setelah menikah langsung pengen punya anak gitu loh. Tapi waktu itu Celeli bilang kasih waktu, maksudnya untuk kita tuh berdua sama-sama quality time dulu sebelum kita memiliki anak, kurang lebih sekitar 6 bulan waktu itu. Naaman masih ingat itu. Lalu ya setelah kita menikah itu di bulan Desember kita dipercaya sebuah CG C24. Kita juga melahirkan tanggal 3 Desember besok ini. Jadi Sudah setahun ya. hampir setahun ya ini. Lalu setelah itu jauh setelah itu kayak ya berjalannya waktu kita juga dikasih kesempatan pergi ke Israel. Nah lalu orang-orang di sekitar kita keluarga apa itu mention gitu kan ke Israel kayak ayo doa punya anak, ayo doa memiliki keturunan gitu loh. Sebentar. Kalau ini ayo doa punya pasangan. Kalau ini sekelilingmu yang mendoakan ayo doa punya anak. Mirip sekali ya, mirip ya. Banyak yang mendukung kayak maksudnya ayo doa ayo gitu mumpung di Israel. Ya di bulan Februari sebelum pandemi. Jadi kita masih dapat kesempatan untuk bisa pergi ke sana waktu itu. Lalu satu momen waktu itu ketika di Gunung Sinai kita dapat berangkat itu jam 9 malamnya sana ceritanya. Jadi baru pulang itu sekitar jam 4:30 pagi. Kita naik Gunung Sinai, Naaman sendirian karena Devina waktu itu nggak
sakit ya di sana. Tapi yang Naaman rasakan itu ketika dari pertama jalan terus lalu naik onta sampai ke atas dan pulang kembali itu fokusnya kita berdua itu bukan di anak gitu. Fokusnya kita berdua waktu itu adalah di CG. Karena awal CG. Jadi kita kayak benar-benar merindukan kayak ayo CG itu kita harus on fire lagi. Kayak ayo CG-nya kita tuh harus kuat lagi. Kayak ini umurnya CG kita tuh masih muda waktu itu 2 bulan, kayak kita semangat banget waktu itu CG juga. Jadi sama sekali tidak ada satu kata pun kita bilang waktu itu kayak Tuhan kapan ya kita dikasih anak, Tuhan kapan ya kirim anak gitu loh. Lalu bahkan sebelum naik Gunung Sinai kita pernah sepakat juga kayak kita nggak akan doa mengenai itu gitu, tapi orang-orang di sekitar kita tetap mendukung, kayak maksudnya kita doa untuk tentang anak ini gitu. Lalu setelah itu juga ya selain itu mujizat Tuhan yang lain itu hampir sih, maksudnya di Israel itu kita hampir di lockdown karena 2 hari setelah kita keluar dari Israel itu kita dapat berita Israel itu di lockdown karena corona kan waktu itu. Puji Tuhan. Iya, jadi kita bisa kembali ke Indonesia juga dengan selamat, juga nggak perlu sampai ada lain-lain. Kita juga orang kalau Anda tinggal di Israel mau rencana tinggal di daerah mana? Nah itu bingung juga, nggak bisa di sana juga, makannya juga susah juga di sana. Lalu selanjutnya kamu aja ya. Sepulangnya dari Israel, jadi kita waktu itu kembali dari Israel itu awal Maret ya, awal Maret. Terus puji Tuhan bulan akhir Maret itu, jadi cuma sekitar 1 bulan itu Tuhan udah mengizinkan kita untuk pindah ke rumah kita pribadi. Jadi sebelumnya itu kita tinggal sama mertua selama sekitar 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Terus akhir Maret itu pindah rumah, dan ya waktu pindah rumah itu kita udah sepakat, itu kan posisi sudah corona ya Coach. Jadi kita sepakat enggak lah, belum punya anak dulu gitu loh, nggak apa-apa, maksudnya kita juga masih enjoy rumah baru. Terus setelah pindah rumah baru itu, tapi beberapa kali dinner sama orang tuanya Naaman juga, dan mereka itu kayak suggest, Dede coba dong program cek ke dokter gitu loh, padahal baru 6 bulan. Jadi kayak waktu itu kita kepikiran karena dimention beberapa kali gitu ya. Dan posisinya juga kita ngerti karena orang tuanya Naaman ini dulu punya anak Naaman ini nggak gampang gitu. Jadi Naaman ini baru ada sesudah 8 tahun mama papanya menikah gitu. Jadi ada kekhawatiran dari orang tua Naaman bahwa concern, nantinya ini juga akan lama gitu ya. Iya, dan Naaman ini anak satu-satunya juga gitu loh. Jadi sudah dapatnya lama susah cuma 1. Jadi mereka juga concern untuk kita berdua sebenarnya. Jadi karena sesudah dimention itu, setelah pindah rumah akhirnya kita bahas enaknya gimana, maksudnya apa kita coba telepon dokter gitu loh. Ya udah akhirnya Naaman telepon klinik, dan waktu itu kok ya kebetulan susternya yang ngangkat, oh maaf Pak Bu, kita nggak menerima pasien yang belum hamil selama corona, jadi ya kita nggak menerima program untuk kehamilan dan segala macam. Kalau kita sarankan malah jangan hamil dulu waktu corona. Dari sekeliling selama ini satu-satunya yang tidak mendukung ya susternya itu tadi. Ya. Jadi susternya malah menyarankan nggak usah dulu. Terus teleponnya ditutup. Aku waktu itu kayak ada kelegaan tersendiri sebenarnya. Jadi kayak aku ngomong Naaman, ya wes bener lah, berarti kalau memang Tuhan belum kasih itu nggak perlu program-program, kita nggak perlu bingung dengan anak jasmani gitu loh, jangan dijadiin itu pressure, karena fokusnya kita memang waktu itu even sesudah menikah selama setengah tahun sampai pindah rumah itu kita sendiri itu belum kepingin gitu loh. Dan oh ya, sebelum pindah rumah pun kita sempat ketemu Coach Des ya, Coach Desi. Jadi waktu itu Devina juga tanya pribadi sama Coach Desi. Jadi sama Cek Desi itu tanya, sebenarnya waktu dari Israel itu banyak orang-orang itu yang minta kita itu berdoa tentang anak jasmani, keturunan. Dan waktu itu Devina tuh bilang kita tuh malah mendoakan anak-anak CG kita, karena waktu itu kita benar-benar ya karena CG juga masih baru, jadi kita masih sangat berapi-api dengan CG itu. Jadi kita benar-benar concernnya itu malah di anak-anak
rohani kita gitu loh di CG. Dan waktu itu tanya ke Desi, bahkan orang sekitar kita itu mendoakan semua untuk kita segera punya keturunan. Apa salah kalau kita sendiri itu nggak berdoa, nggak meminta tentang itu? Terus waktu itu Coach Desi jawab, yang kamu lakukan tuh nggak salah, sikap hatimu udah benar, dan kamu tuh jangan khawatir karena kita yang di atasmu, pemimpin rohani itu semua mendoakan kalian. Jadi kalian tetap fokus dengan apa yang kalian lakukan sekarang, kalian nggak perlu khawatir karena kita yang backup ya istilahnya, kita yang di atas kalian itu pasti mendoakan juga gitu loh. Terus setelah dengar jawaban itu tambah lega, jadi kayak dapat penguatan, oh berarti yang kita lakuin ini nggak salah kok, kita nggak minta-minta itu nggak salah gitu loh. Terus itu padahal sesudah telepon suster itu akhir Maret ya waktu pindah rumah itu ya, waktu pindah rumah, tapi dalam waktu 1 bulan, bulan April itu aku telat dapet Jadi Devina tuh waktu itu telat dapet 1 minggu, padahal biasanya itu nggak pernah sampai 1 minggu, biasanya ya 2-3 hari, pokoknya selalu stabil gitu. Terus tiba-tiba telat 1 minggu, terus tanya ke Naaman, anaknya gimana, cek terus Naaman bilang ya nggak apa-apa toh, coba tes toh di rumah ada cuma satu di rumah. Terus waktu itu tes tanggal berapa Mei ya itu, awal Mei, telatnya akhir April itu kan telat, terus telat 6 hari 1 minggu, awal Mei itu tes. Jadi begitu tes juga reaksinya kita itu nggak kayak yang di YouTube ya, biasanya kan nangis terus ketawa heboh. Kita berdua tuh bengong ngeliat tesnya, soalnya loh kok buram, tesnya ini rusak kok nggak jelas hasilnya gitu loh, garisnya nggak kelihatan gitu. Iya buram. Garisnya buram, jadi rusak ini BETS. Terus kita berdua tuh bingung, jadi ini maksudnya hamil apa enggak ya, kayaknya enggak tahu iya apa, beli lagi tes lagi. Terus akhirnya malah kita tuh kepikiran untuk ngontek Coach Desi sama Coach Tommy karena kenapa? Anaknya sudah 3 Pengalaman. Jadi kita mikir, oh ini pasti udah berkali-kali tes ini, kita tanya mereka aja. Dan waktu itu posisinya masih pagi, kita ngechat jam 6 pagi, bahkan jam 6 pagi kita ngechat. Terus yang balas tuh Coach Tommy, mau tahu nggak itu maksudnya apa? Kan kita kirim foto tesnya. Dengan yakin Tommy yang sudah biasa. Hamiliku. Kayak dokter aja dia. Tak jawab ya itu hamil. Terus jadi waktu itu yang kita benar-benar sadar, loh yang pertama kita kontak itu malah pemimpin rohani kita. Jadi yang kita ingat itu malah Bapak Rohani. Jadi setelah tanya Coach Tommy dan Coach Desi, baru kita hari itu kasih tahu orang tua kita. Tapi yang pertama kita kontak Bapak Rohani kita dulu. Tapi akhirnya papa mamamu lega sekali berarti ya. Oh senang, senang puji banget. Tuhan ya. Berarti doa mereka yang dikabulkan ya. Ke Sinai mereka naik. Ikut ya ke Sinai apa ikut ya? Ikut. Itu habis itu selama itu unta dia omong terus itu. Anakku punya anak gitu mungkin ya. Ya. Ya itu akhirnya sudah cerita dengan orang tua, mereka juga ikut bahagia ya, maksudnya dengar itu. Nah selama kehamilan pun Devina sama Naaman ini banyak ngerasain berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan tuh nyata gitu loh. Amen. Bukan dalam hal selama kehamilan tuh selalu mulus gitu, enggak. Tapi di bulan kedua kehamilan itu Devina kontrol seperti biasa ke dokter, dan waktu kontrol itu dokter tuh bilang ini ada hematoma ya, maksudnya dijelasin sama dokter. Menakutkan. Ini ada hematoma ya, ada gumpalan darah di dekatnya plasenta. Jadi lebih baik bed rest. Tapi ini karena ukurannya nggak besar, nggak apa-apa, saya nggak kasih obat dulu. Nah waktu itu saya di dokter itu kan masih kaget gitu ya Jalali. Jadi nggak ngerespon dokternya, cuma iya aja. Tapi waktu di mobil itu saya nangis gitu loh, karena saya langsung Google. Saya ini kebiasaan apa-apa pokoknya harus cari tahu detail. Jadi di mobil itu langsung Google hematoma itu apa, terus harus kayak gimana segala macam. Dan ternyata kalau memang yang case-nya parah, kalau itu membesar itu memang bisa mengakibatkan keguguran gitu. Dan waktu Devina di mobil nangis-nangis itu kok ya untungnya puji Tuhan Naaman itu tenang gitu loh. Jadi
dia bukan yang ikut panik, ikut sedih, ikut stres, tapi dia tuh bisa menenangkan. Udah, kamu nggak usah kepikiran, dokternya udah bilang nggak apa-apa, dan kalau Tuhan kasih itu Tuhan pelihara, Tuhan jaga, nggak perlu kamu langsung nangis kepikiran langsung stres gitu loh, malah nggak bagus kalau stres, Naaman bilang. Dan posisinya itu besok itu kita CG ya, harinya CG, besok tuh harinya CG, tapi malam itu kita setelah kontrol dokter itu kita Devina sih lebih tepatnya, namanya enggak, Devinanya yang nangis-nangis di mobil. Terus sampai rumah juga kita langsung hubungi lagi-lagi Coach Tommy, Coach Desi. Jadi kita langsung kasih tahu kita ada Devina dapat hematoma itu. Dan terus mereka juga ngomong nggak usah concern ke situ, nggak usah concern ke masalah itu. Sama perkataannya sama kayak Naaman, Tuhan tuh pasti kalau udah Tuhan kasih, Tuhan pelihara gitu loh. Dan Coach Tommy itu pasti bukan dokter kehamilan, bukan? Bukan. Rasanya yakin sekali mengenai kehamilan. Mungkin karena keahlian pengalamannya ya, luar biasa. Ya. Sudah anak 3. Ya. Silakan terus. Terus itu Coach Tommy sama Coach Desi juga mendoakan kita, dan setelah Naaman ngomong, setelah kita doa bareng juga ada damai sejahtera. Jadi yang pertama Tuhan kasih itu damai sejahtera. Di hari yang sama itu juga ya udah, jadi nangisnya Devina itu cuma 1 hari itu aja, besoknya udah ketawa-ketawa lagi, padahal ya hematomanya masih ada gitu loh. Jadi concernnya udah nggak ke situ, kita juga fokus melayani di CG, udah happy, terus ngikuti happy. Kata-katanya kembali bergembiralah karena Tuhan. Iya. Jadi udah dapet damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terus selama 2 minggu itu kan menunggu kontrol ke dokter lagi, tapi fokusnya kita udah nggak di hematoma itu. Dan akhirnya setelah 2 minggu kontrol ke dokter, dokternya bahkan nggak menyebutkan soal hematoma, tapi karena Devina kan concern, jadi tanya, dok hematomanya masih ada? Dokternya bilang oh udah nggak ada, makanya dia nggak menyebutkan gitu, karena memang sudah tidak ada ya. Itu Devina percaya itu kebaikan Mujizat Tuhan. terjadi. Itu Berarti ya, ada kesembuhan ya terjadi. ya, Wow, puji benar. Tuhan. Dalam 2 minggu. Jadi waktu itu juga Coach Desi mengingatkan Devina. Coach Desi bilang kalau nggak ada kayak gini, kamu tuh nggak akan bisa keluar jadi pemenang. Jadi kayak gini tuh ada maksudnya Tuhan bekerja dalam kehamilanmu ini, nggak usah terlalu kepikiran waktu itu. Dan kata-kata itu Devina pegang gitu loh. Penyertaan Tuhan itu juga terjadi dalam bisnis Devina dan Naaman selama kehamilan. Jadi meskipun dalam pandemi ini mujizat Tuhan itu juga nyata gitu loh. Dan waktu itu kita ada keperluan untuk beli barang-barang baby, karena kan ya ini anak pertama. Jadi setelah kita belanja keperluan itu, Tuhan itu langsung gantikan gitu. Jadi Tuhan langsung kirimkan klien dan berkat yang orderannya itu jumlahnya exactly the same amount. Wow, sama persis ya? Sama persis dengan biaya yang sudah kita keluarkan gitu loh. Dan itu nggak terjadi 1 kali aja, tapi 2 kali. Jadi dari Tuhan mau membuktikan ya? Ya, itu kayak peneguhan dan janji Tuhan, ini loh, aku tuh senantiasa menyertai dan ada dengan kalian. Jadi Luar biasa. Berarti kan Anda beli tambah lama tambah mahal nanti. Enggak. Kalau setiap kali ditembui gitu diganti ya. jadi tambah lama tambah mahal. Jadi karena kejadian itu Devina dan Naaman juga semakin selain semakin diteguhkan, tapi kita juga jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar sepakat seumur hidup kita mau melayani Tuhan. Wow. Itu sih. Biarlah ini yang menjadi kesepakatan bagi kita semua, Ya. sesuai dengan firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kedua pasangan ini mengalaminya karena hati mereka itu bergembiranya karena Tuhan. Yes. Di masa pandemi mereka tidak memikirkan untuk punya anak. Kalau mereka tidak mencari pasangan hidup, padahal ya sebenarnya mau sih. Tapi Tuhan sendiri yang menyediakan. Yes. Kalau kalian benar-benar mendapatkan, mereka menemukan each other. Saya percaya di luar sana banyak orang-orang yang mungkin sedang berdoa untuk pasangan hidup ataupun berdoa untuk sesuatu yang ada di dalam keluarga mereka, entah itu punya anak ataupun yang lain-lainnya. Saya percaya selama hatimu
utuh aja, nempel aja, jatuh Yes. cinta kembali kepada Tuhan. Seumur hidup di masa apapun. Anda jangan terlalu mencari-cari yang your heart desire sebenarnya. Carilah Tuhan, maka your heart desire akan diberikan Amen. kepadamu. Yes. Hari ini saya rindu untuk berdoa untuk kalian. Mari kita angkat tangan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Entah itu ada orang-orang yang sedang mencari-cari pasangan hidup. Entah mereka mengakuinya atau enggak. Hari ini kami berdoa. Biar hati mereka itu utuh di hadapan Tuhan. Mereka tuh Yes, Lord. mengasihinya, mengasihi Tuhan. Mereka tuh bergembiranya karena Tuhan, bukan karena Amen. dapat pasangan hidupnya. Dan saya percaya saat mereka jatuh cinta kembali kepada Tuhan, hati mereka diberikan, diserahkan kepada Tuhan, saat itulah Tuhan akan yang memberikan yang mereka rindukan, Amen. yang terdalam di dalam hati mereka. Entah itu pasangan hidup, ataupun kalau ada yang sedang membutuhkan atau sedang merindukan punya anak secara fisik. Kami berdoa, apapun yang mereka sedang alami, Tuhan di waktu yang tepat nanti akan memberikan. Bahkan ada tanda-tanda yang begitu nyata. Mereka gak perlu berteriak-teriak seperti minta-minta, Yes. gak perlu. Nanti Tuhan sendiri Yes, akan Lord. bukakan pintu. Saatnya tepat, jumlahnya pun tepat, di kondisinya pun akan Ya, amen. ditepat-tepatkan oleh Tuhan. Tuhan Yes. itu Allah yang baik. Dia yang Yes, akan Lord. menyediakan. Dan saya percaya Allah yang sama yang kami alami, itu Anda juga bisa mengalaminya. Asal hati Anda serahkan aja kepada Tuhan. Kasihi dia aja, nempel sama dia. Nanti di Amen. waktu yang tepat, engkau akan mengalami mujizat. Saya percaya nanti ada Yes. ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kami juga rindukan. Ada yang mungkin mengenai masalah pekerjaan. Kami juga percaya Tuhan nanti akan siapkan. Yang mengenai masalah keuangan, Tuhan akan berikan saatnya. Kalau yang nanti membutuhkan apapun kesembuhan, saya percaya Tuhan akan berikan Yes, kesembuhannya dalam di nama waktu yang Yesus. tepat. Saat Ya. ini terimalah hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan kembali. Kasih mula-mula kepada Tuhan, biarlah engkau terima saat ini juga di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Saya rindunya kami semua rindunya engkau menerima penyegaran kasih kepada Tuhan itu. Dan ujung-ujungnya nanti engkau akan menerima mujizat daripada dia. Amin. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Dengan ini kami akan berikan salam. We love you. 5,000. God bless you. God bless you.